Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam rangka kuliah akuntansi dasar secara daring. Masih membahas tema jurnal umum, buku besar dan neraca saldo, tapi kita lanjutkan ke analisis transaksi ke syarat jual beli. Ini ya. Modulnya sama dengan yang kemarin, masih menggunakan modul yang lama. Ini kita lanjutkan ke syarat jual beli di halaman 8 ya. Oke ya, di dalam transaksi perdagangan khususnya tidak lepas dari syarat-syarat yang ditentukan, yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Yang pertama, potongan tunai. Ini yang sering jadi masalah. Dalam analisis transaksi sebelumnya kita belum ngebahas tentang potongan tunai. Nah, puncaknya di akuntansi dasar analisis transaksi adalah sampai dengan potongan tunai dan ongkos angkut, perlakuan ongkos angkut di dalam transaksi jual beli. Oke ya, yang pertama potongan tunai. Potongan tunai ini adalah potongan yang disetujui antara penjual dan pembeli bila si pembeli membayar lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Jadi dasar pemikirannya adalah waktu pembayaran. Jadi karena waktu pembayarannya lebih cepat maka dapat potongan. Jadi bukan karena belinya dalam jumlah yang banyak, tapi karena bayarnya cepat maka si pembeli mendapat potongan, si penjual memberi potongan, gitu ya. Nah, tampilannya seperti ini, Anda perhatikan ya. Contohnya pada tanggal 2 Januari Tuan X sebagai membeli ya, sebagai pembeli ya, barang dagang kepada Tuan Y, berarti Tuan Y sebagai penjual. Harganya 15 juta, syarat 210N30. Nah, ini penting Anda perhatikan ya. Jadi syaratnya seperti ini, syarat potongan tuh tampilannya seperti ini, bukan 2 Oktober ini, tapi 2% 10 hari neto 30 gitu dibacanya. Kalau diartikan, si pembeli mendapat potongan 2% bila membayar tidak lebih dari 10 hari dan batas waktu pelunasan neto ya 30 hari gitu ya. Oke ya, anggap aja ini transaksinya ini kan tanggal 2 Januari ya. Kapan si pembeli membayar dapat potongan? Apabila tidak lebih dari 10 hari dimulai dari tanggal 2 Januari. Oke ya. Tuan X, ini kalau diartikannya, Tuan X akan memperoleh potongan tunai sebesar 2%. Jadi kalau ini ya diganti 5, berarti ya 5% gitu ya. 10 hari kalau diganti ini 15 hari, 15 jadi 15 hari gitu ya. Batas akhir 30 hari. 30 hari dari tanggal 2 Januari. Itu batas pelunasan. Artinya kalau si pembeli nggak bayar juga dalam waktu 30 hari, maka ada denda mungkin gitu ya. Ada syarat-syarat yang ditentukan lebih lanjut. Yang jelas kepercayaan menjadi berkurang karena sudah lewat waktunya, masih juga belum membayar. Ya. Nah, ini jurnalnya. Si pembeli, Tuan X tadi kan sebagai pembeli kan? Nah, ini jurnalnya. Pembelian pada utang. Pembelian pada utang. Nah, ini. Ya. Belum ada potongan di sini karena kan belum melakukan pembayaran si pembeli. Jadi nilainya masih utuh 15 juta. Ya kan? Oke ya. Jadi jurnalnya dianggap beli secara kredit. Gitu ya kan. Jadi kalau ada syarat seperti ini, kita asumsikan belinya secara kredit. Timbul akun utang. Gitu ya. Oke. Dan belum ada potongan karena si pembeli belum membayar. Nah, bila Tuan X melunasi utangnya dalam waktu 30 hari, misal tanggal 11. Nah, ini kan tanggal 11. Sedangkan belinya tanggal 2 Januari nih di atas.
Dari tanggal 2 Januari ke tanggal 11 berapa hari? 9 hari. Berarti kan belum lebih 10 hari kan? Maka ada potongan. Artinya Tuan X melunasi utangnya dipotong 2% sesuai dengan janjinya kan? Nah, ini jurnalnya. Ini jurnalnya. Ini. Utangnya berkurang ke debit 15 juta, kasnya berkurang ke kredit, tapi dipotong kan jadi 14.700.000, nggak 15 juta kan? Sedangkan potongan pembeliannya kita letakkan di sisi kredit supaya seimbang senilai 300. Dari mana 300 ini? 2% kali 15 juta. Kan 2% tadi. Nah, gitu ya. Jadi kalau nanti Anda lupa jurnal bayar utang ada potongannya, ya lihat ini transaksi. Contoh tanggal halaman 8 ini. Nah, ini belinya, ini bayar utangnya, gitu ya. Ini belinya, ini bayar utangnya. Jadi kalau ada potongan, kalau lupa lihat di sini. Pak, gimana kalau bayarnya tanggal 12? Kalau tanggal 12 dari tanggal 2 masih 10 hari kan, jaraknya belum lebih 10 hari kan? Masih ada potongan. Sama jurnalnya seperti ini, nggak berubah. Angkanya pun nggak berubah. Gimana kalau bayarnya bukan tanggal 12, tanggal 13? Kalau tanggal 13 berarti jarak dari tanggal 2 ke 13 kan 11 hari. Sudah lewat 10 hari. Kalau sudah lewat 10 hari berarti potongannya hilang. Kalau potongan hilang berarti jurnalnya utang pada kas 15 juta, 300-nya nggak ada, gitu ya. Jadi Anda harus hati-hati sekarang kalau membaca transaksi pembayaran utang. Karena apa? Karena ada kemungkinan ada potongan, gitu. Tapi dengan syarat waktu membelinya ada syarat ini. Nah, gitu ya, syarat jual beli, gitu ya. Nah, ini kan bagi Tuan X sebagai pembeli, Tuan Y-nya sebagai penjual. Kalau diminta jurnalnya seperti ini, kan kalau yang menjual secara kredit berarti timbul piutang kan pada penjualan. Angkanya masih tetap 15 juta karena penjual belum ngasih potongan. Pada waktu dia nerima duit tanggal 11, karena jaraknya tadi ini kan belum lebih 10 hari kan, berarti si penjual ngasih potongan, namanya potongan penjualan. 300 letaknya di debit. Kas yang diterima juga karena sudah dipotong, nilainya nggak lagi 15 juta, 14.700.000. Sedangkan piutangnya lunas 15 juta. Gitu ya. Jadi yang dipotong itu bukan utang piutang ya, tapi kasnya. Awas salah. Dan kedua, letak potongan. Potongan pembelian bagi pembeli ada di sebelah kredit kan. Kalau potongan penjualan bagi penjual adanya di sebelah debit. Kalau Anda perhatikan, kas itu ngikut potongan. Potongannya ada di kredit, kasnya ada kas. Potongan ngikut kas. Kalau kas kan gampang ingatnya kan. Kalau kita mengeluarkan uang, bayar kan ada di kredit. Potongannya juga ngikut kas, ada di kredit. Kalau ini kan kasnya ada debit karena kita kan nerima kan, menagih kan. Potongannya juga ada di debit gitu ya. Supaya seimbang gitu ya. Jadi jangan salah karena ada mahasiswa yang sering salah ngerti. Potong piutangnya yang 14.700.000, kasnya yang 15. Itu yang salah. Jadi yang benar adalah kasnya yang berkurang karena dipotong tadi kan, dipotong 300 ini. Tapi tetap seimbang ya. Nah, itulah syarat jual beli penambahan transaksi yang sering jadi masalah kepada mahasiswa yang baru belajar analisis transaksi ya. Dan ini adalah puncak dari analisis transaksi tingkat dasar. Artinya kalau Anda sudah bisa sampai sini, berarti analisis transaksi tingkat dasar relatif sudah sempurna. Nah, untuk ongkos angkut ada dua syarat. FOB shipping point ini free on board shipping point atau franko gudang penjual. Ada yang kedua syaratnya adalah franko gudang pembeli FOB destination. Nah, ini. Jadi ada FOB shipping point, ada FOB destination.
Apa artinya? Secara ringkas gini aja. Yang paling pentingnya aja ya. FOB shipping point itu ongkos ditanggung pembeli. Nah, ini ongkos ditanggung pembeli. Nah, gitu. Artinya ya. Nah, jadi kalau ada syarat FOB shipping point, ada ongkos, berarti ongkos ditanggung pembeli. Berarti penjual tidak menanggung. Nah, kalau yang FOB shipping FOB destination, nah ini ongkos ditanggung oleh penjual. Berarti pembeli tidak menanggung ongkos. Jadi ada dua kemungkinan ya syaratnya ya di dalam menanggung ongkos. Siapa yang menanggung gitu ya? Kalau syaratnya FOB shipping point, ongkos ditanggung pembeli. Kalau FOB destination, ongkos ditanggung penjual. Nah, nanti ini Anda praktekkan dengan menggunakan soal nomor 3 yang sudah saya kasih, nanti saya upload ya. Anda boleh download ini soalnya. Soal 3 saya kasih saya kasih judul syarat jual beli. Nama perusahaannya PD Indah Jaya. Nanti Anda bisa download ya. Nah, banyak transaksi lainnya itu sama aja dengan transaksi sebelumnya. Contoh ini kan tentang investasi, ini tentang beli barang dagang biasa, nggak ada syarat. Nah, yang saya birukan ini yang harus Anda perhatikan. Ya, dibeli barang dagang ada syaratnya nih. Nah, ini kan ada syaratnya. Lalu ada ongkos angkut nih kan. Nah, gitu ya. Terus nomor tanggal 14 dijual barang dagang tapi ada syarat nih, ada termin kan. Nah, ini kan. Terus nah yang tanggal 15 ini ada kaitannya dengan tanggal 10 Desember nih. Berarti utang kita tidak utuh lagi 500.000 karena sudah diretur 50.000 kan, itu maksudnya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Tanggal 16 ada kaitan dengan tanggal 14. Kita kan pernah jual tanggal 14. Nih. Nah, ini kan. 14 ini kan pernah jual nih 750. Karena sudah diretur 100 berarti kan tagihan kita nggak 7,5 lagi kan. 6,5 udah dikurangin kan. Nah, itu maksudnya ya. Hati-hati ada retur ya. Tanggal 19 kita dibayar. Nah, kita membayar ya. Dibayar kepada kreditur berarti membayar utang kan. Nah, ini tanggal 10-nya harus diperhatiin. Ternyata tanggal 10-nya ada syarat nih kan. Nah, berarti kalau jaraknya tidak lebih 10 hari berarti ada potongan gitu ya. Terus tanggal 24 ada kaitan dengan tanggal 14. Cek tanggal 14. Oh, ada syarat nih kan, ada termin kan. Berarti kalau nggak lebih dari 10 hari ada potongan 2% atau ngasih potongan 2%. Jadi yang saya birukan ini ada berapa transaksi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ini yang fokus sebagai penambah materi kita hari ini dibandingkan dengan sebelumnya. Yang lainnya sama, kayak dibayar iklan nih misalkan kan sama aja. Tapi yang 6 transaksi ini yang saya birukan ini yang harus Anda perhatikan lebih lanjut karena inilah yang dikaitkan dengan materi kita hari ini ya. Nah, yuk saya bantu ya secara lisan aja ya. Tanggal 10 misalkan dibeli barang dagang 500.000 ada termin, berarti kan belinya secara kredit. Berarti timbul utang ya, pembelian pada utang. Gitu kan? Ada ongkos angkut. Kalau ongkos tetap tunai ya. Ongkos angkutnya FOB shipping point, berarti ditanggung pembeli kan? FOB shipping point tadi lihat di penjelasannya di depan tadi. Berarti kalau ini kalimatnya dibeli kan berarti kita sedang membeli kan? Berarti jurnal yang keduanya ongkos angkut pembelian pada kas. Ini nama akunnya udah ada di sini, ongkos angkut pembelian nih, gitu ya. Udah ada ya, semua akunnya sudah ada di sini, nggak boleh menyimpang ya. Seperti biasalah ya. Jadi tanggal 10 ini ada 2 jurnal. Pertama beli secara kredit karena ada syarat ini kan. Yang kedua bayar ongkos. Kalau bayar ongkos tunai, ongkos angkut pembelian pada kas. Gitu ya. Tanggal 14, nah ini kebalikan, kita menjual sekarang. Menjual ada termin, berarti kan menjualnya secara kredit. Berarti timbul piutang dagang. Maka jurnalnya
piutang dagang pada penjualan 750. Belum ada potongan, ya kan? Karena kita belum menerima uang. Nah, tanggal 15 kan ini retur nih. Seperti biasa pernah kita bahas kan, ini kalau dikembalikan barang yang dibeli berarti retur pembelian. Ingat ya, setiap retur itu dianggap kredit. Nggak ada tunai. Maka kemarin Anda menjawab ada yang retur penjualan tunai itu kan, retur penjualan pada kas itu salah, retur penjualan pada piutang. Kalau retur pembelian, jurnalnya utang pada retur pembelian. Contoh di sebelumnya kan ada kan, di awal-awal kita membahas jurnal umum ya. Jadi tanggal 15 ini retur pembeliannya secara kredit ya, utang pada retur pembelian. 50.000 ini berarti mengurangi utang kita, ini kan tanggal 10 kaitannya. Tanggal 10 kan utang kita 500. Nanti waktu kita bayar nggak 500 lagi. Sudah berkurang 50.000, tinggal 450. Berarti 2%-nya kalau ada potongan bukan dari 500 lagi, dari 450 gitu ya. Udah ya, ini jurnalnya utang pada retur pembelian. Tanggal 14 ini kebalikan retur pembelian, retur penjualan, karena kita pernah jual di tanggal 14. Berarti ini jurnalnya retur penjualan pada piutang. Piutang kita berkurang berarti, tadinya 750 berkurang 100, tinggal 650. Nah, 650 ini diterimalah pada tanggal 19. Jaraknya dari tanggal 14 ke 19 berapa hari? Dari tanggal kok yang ini ya. Kalau 19 dulu ya dibayar. Kalau dibayar kan berarti kita yang punya utang. Dari tanggal 10 ke tanggal 19. Berarti jaraknya 9 hari kan? Masih ada potongan. Berarti tanggal 19 bayar utang ada potongan. Potongannya bukan lagi dari 2% kali 500 ya, tapi 2% kali 450. Karena utangnya sudah berkurang 50.000, ada retur ini kan. Jadi utang kita berapa ini tanggal 19 yang dibayar? 450. Jurnalnya kayak mana? Bayar utang ada potongannya. Ini tadi yang tadi kita bahas. Bayar utang ada potongan gimana? Ini. Nah, ini. Nah, kalau lupa lihat sini, ini bayar utang ada potongan. Kayak gini lah akunnya, tinggal angkanya aja disesuaikan. Gitu ya. Terus tanggal 16, ini nota kredit ya. Nota kredit ini kan retur penjualan, mengurangi piutang kita tanggal 14 ini ya. Berarti tagihan kita tanggal 24 tidak lagi 750, sudah berkurang 100, tinggal 650. Ada potongan nggak? Dari tanggal 14 ke 24 berapa hari? 10 hari. 24 kurang 14 kan? 10 hari. Berarti masih ada potongan. Berarti waktu kita menerima uang tanggal 14 atau menagih, ada potongan 2% dari, bukan dari 7,5 ya, dari 650. Gimana jurnal menagih atau nerima kas dari piutang ada potongan? Nah, lihat lagi nih. Nah, ini lawannya. Yang ini. Nah, yang ini. Ini kan menagih atau menerima dari piutang yang ada potongan. Lawannya dari yang ini tadi. Nah, gitu ya. Nah, nanti Anda coba ini lengkapi sesuai dengan pertanyaannya A, B, C. Nah, lengkap ya, A, B, C. Yang rapi, pena warna biru, di email dengan judul dan subjek yang benar seperti yang dijelaskan sebelum-sebelumnya. Ingat ya, sekali lagi, jawabnya jangan asal, karena tulisan Anda kalau tidak rapi kan kelihatan, dinilai. Rugi Anda menjawabnya nggak rapi, karena ini kan dikerjakan cukup banyak waktu ya. Buku besarnya ini bentuk besado rangkap seperti yang kemarin, yang bentuk 4 kolom ya. Jadi semuanya sama, hanya beda di sini aja ya, yang biru-biru ini. Tadi udah saya jelaskan, nanti bisa tanyakan lagi. Dan dikumpul 2 hari setelah kuliah kita hari ini. Seperti biasa pada jam kuliah kita berakhirnya ya. Nanti lebih jelas saya rinci di WA Group. Oke, sampai di sini aja. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.